Rudy menatap layar komputernya, matanya tertuju pada foto-foto desa yang ditinggalkan. Gambar-gambar itu diambil oleh seorang penjelajah urban yang mengklaim telah menemukan desa hantu di pedalaman Kalimantan. Desa itu, menurut cerita, dulunya ramai dengan kehidupan, tetapi sekarang hanya menjadi bayangan dari masa lalu. Kabut tebal selalu menyelimuti daerah itu, seolah-olah alam sendiri berusaha menyembunyikan rahasia yang terkubur di dalamnya. Sebagai seorang fotografer yang selalu tertarik pada hal-hal misterius, Rudy merasa tertantang. Ia tidak hanya ingin mengabadikan keindahan yang tersisa dari desa itu, tetapi juga ingin mengungkap misteri di balik kehancurannya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Ia mengemas perlengkapannya dengan cermat: kamera, tripod, senter, dan beberapa perlengkapan bertahan hidup. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Rudy harus menempuh jalur darat yang berliku, melewati hutan lebat dan sungai-sungai yang airnya keruh. Semakin jauh ia masuk ke pedalaman, semakin terasa sepi. Suara burung dan hewan hutan yang awalnya ramai, perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Setelah berjam-jam berjalan, Rudy akhirnya tiba di pinggiran desa. Ia berhenti sejenak, menatap pemandangan di depannya. Rumah-rumah kayu yang dulunya megah, sekarang berdiri dengan atap yang roboh dan dinding yang lapuk. Jendela-jendela pecah seperti mata kosong yang menatap kosong ke arahnya. Kabut tebal bergerak perlahan, menyapu jalanan desa yang dipenuhi rerumputan liar. Suasana begitu sunyi. Rudy merasakan getaran aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, mengambil kamera dan mulai memotret. Setiap kali jepretan kamera berbunyi, suaranya seperti menggema, seolah-olah desa itu hidup dan merespons kehadirannya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan rahasia desa ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Rudy sedang memeriksa hasil jepretan kameranya ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Seperti seseorang yang berhati-hati mendekat. Dadanya berdebar kencang, dan ia berbalik dengan cepat, siap menghadapi apapun yang ada di sana. Ternyata, seorang wanita berdiri beberapa meter darinya. Wanita itu mengenakan jaket lapangan dan membawa tas ransel besar. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyiratkan keingintahuan yang sama seperti yang dirasakan Rudy. "Maaf, saya tidak bermaksud mengejutkanmu," ujar wanita itu dengan suara lembut. "Saya Dara, peneliti budaya lokal. Saya melihatmu dari kejauhan dan penasaran dengan apa yang kamu lakukan di sini." Rudy menghela napas lega, meski rasa waspada masih tersisa. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya datang ke desa ini. Dara mengangguk, seolah sudah menduga. "Aku juga sedang meneliti desa ini," kata Dara. "Ada banyak cerita dan legenda yang belum terungkap. Tapi, harus hati-hati. Tempat ini tidak biasa." Suara Dara bergetar sedikit saat mengucapkan kalimat terakhir, dan Rudy menangkap sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Namun, ia memilih untuk tidak menanyakannya. Bagaimanapun, memiliki teman dalam perjalanan ini terasa lebih melegakan daripada menjelajahi desa ini sendirian. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Kabut semakin tebal, menyelimuti jalanan desa seperti selimut yang menyesakan. Suara-suara aneh mulai terdengar, desisan angin yang seperti bisikan, gemerisik daun yang seolah diinjak oleh sesuatu, dan kadang-kadang, suara tertawa samar yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dara menarik napas dalam-dalam. Desa ini ditinggalkan secara tiba-tiba. Penduduknya hilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka pergi karena wabah, tapi ia berhenti sejenak, seperti ragu untuk melanjutkan. Tapi ada juga yang bilang mereka tidak pernah benar-benar pergi. Rudy menatapnya, mencerna kata-kata itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak bisa menjelaskannya. Mereka terus berjalan, melewati rumah-rumah yang seolah menyimpan cerita-cerita mengerikan di balik dindingnya. Tiba-tiba, Dara berhenti di depan sebuah rumah yang terlihat lebih besar dari yang lain. Pintunya terbuka setengah, seperti mengundang mereka masuk. "Ini rumah kepala desa dulu," bisiknya.
Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sini. Rudy mengangguk. Mereka melangkah masuk, dan udara di dalam rumah terasa lebih dingin. Di dalam, mereka menemukan buku catatan kuno yang tergeletak di atas meja berdebu. Dara membukanya dengan hati-hati, dan matanya melebar saat membaca isinya. Rudy, kamu harus melihat ini. Rudy mendekat, dan bersama-sama mereka mulai membaca catatan yang mengungkap sejarah kelam desa ini. Tapi, sebelum mereka bisa memahami semuanya, suara pintu yang tertutup keras membuat mereka berdua melompat. Mereka berbalik, dan melihat pintu depan rumah itu sekarang tertutup rapat. Kabut tebal merayap masuk melalui celah-celah jendela, dan suara bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas. Rudy dan Dara saling memandang, menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka, dan apapun itu, tidak berniat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Rudy dan Dara berdiri diam, mendengarkan bisikan-bisikan yang semakin keras. Suara itu seperti campuran antara tangisan dan tawa, bergema di dalam ruangan sempit itu. Kita harus keluar dari sini, bisik Rudy, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dara mengangguk. Matanya terus memindai ruangan. Mereka berbalik menuju pintu, tapi ketika Rudy mencoba membukanya, gagangnya tidak bergerak. Seolah-olah pintu itu terkunci dari luar, atau ditahan oleh sesuatu. Mereka bergegas ke jendela terdekat, tapi kabut tebal di luar membuat sulit melihat apapun. Rudy mencoba mendorongnya, tapi jendela itu seperti dilapisi oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, lampu senter Rudy mulai berkedip-kedip. Cahayanya meredup sebelum akhirnya padam sama sekali. Dalam sekejap, mereka terjebak dalam kegelapan total. Bisikan-bisikan itu semakin dekat, seolah-olah mengelilingi mereka. Rudy merasakan sesuatu menyentuh bahunya, dan ia berbalik dengan cepat. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Dara memegang lengannya, mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri juga gemetar. Kita harus tetap tenang, kata Dara, meski suaranya tidak meyakinkan. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita. Mereka? Tanya Rudy, matanya terus memindai kegelapan. Dara tidak menjawab. Sebaliknya, ia menarik Rudy ke sudut ruangan, menjauh dari pintu dan jendela. Mereka duduk bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Langkah itu perlahan, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berjalan mondar-mandir. Rudy menatap ke arah tangga, tapi kegelapan menyembunyikan apapun yang ada di sana. Kita tidak sendirian di sini, bisik Dara. Suaranya hampir tidak terdengar. Rudy mengangguk, hatinya berdebar kencang. Ia mencoba mengingat apapun yang bisa membantu mereka keluar dari situasi ini, tapi pikirannya kosong. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan ia merasa seperti ada tangan-tangan tak terlihat mencengkeram pikirannya, menariknya ke dalam kegilaan. Tiba-tiba, senter Dara menyala kembali. Cahayanya menerangi ruangan sejenak sebelum kembali padam. Tapi, dalam sekejap itu, Rudy melihat sesuatu. Bayangan tinggi dan kurus berdiri di depan mereka. Matanya bersinar seperti api. Dara menjerit, dan Rudy menariknya bangkit. Mereka berlari ke arah pintu, dan kali ini, gagangnya bergerak dengan mudah. Mereka berdua terlempar keluar, jatuh ke tanah basah di depan rumah. Kabut masih tebal, tapi mereka tidak peduli. Mereka bangkit dan berlari sejauh mungkin dari rumah itu, tidak peduli kemana arahnya. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan itu masih mengikuti, tapi mereka tidak berani menoleh. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Gubuk itu terlihat rapuh, tapi setidaknya lebih aman daripada rumah kepala desa. Mereka masuk, dan Rudy segera menutup pintu di belakang mereka. Di dalam, mereka menemukan seorang pria tua duduk di kursi kayu. Matanya tertuju pada mereka dengan tatapan yang dalam. "Aku tahu kalian akan datang," kata pria itu dengan suara serak. "Aku adalah Pak Budi, dan kalian telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur." Rudy dan Dara saling memandang, menyadari bahwa mereka telah memasuki sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan.
Rudy dan Dara duduk di bangku kayu, masih terengah-engah setelah pelarian mereka. Pak Budi mengamati mereka dengan tatapan yang dalam. "Kalian sudah masuk rumah kepala desa, ya?" Rudy mengangguk, masih terlalu terkejut untuk berbicara. Dara, yang tampak sedikit lebih tenang, menjawab, "Ya, kami menemukan buku catatan kuno di sana. Tapi sebelum sempat membacanya, sesuatu terjadi." Pak Budi menghela napas panjang, seperti seseorang yang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. "Buku itu menceritakan sejarah kelam desa ini," katanya. "Dulu, desa ini ramai dan makmur. Tapi suatu hari, wabah penyakit misterius datang. Orang-orang jatuh sakit satu persatu, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka." Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingat kabut tebal yang menyelimuti desa, dan bisikan-bisikan yang seolah-olah berasal dari masa lalu. Apa yang terjadi selanjutnya? Pak Budi menatapnya. Matanya berkilau dengan kesedihan. Mereka melakukan ritual kuno untuk menangkal wabah itu. Tapi ritual itu salah. Mereka memanggil sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Dara memegang buku catatan yang masih ia bawa. Apa yang mereka panggil? Pak Budi menggeleng pelan. Makhluk halus yang marah. Ia menganggap desa ini sebagai wilayahnya. Wabah itu bukan penyakit biasa, tapi kutukan. Penduduk desa yang tersisa mencoba melarikan diri, tapi tidak semua berhasil. Suara angin berdesir di luar, seolah-olah menguatkan kata-kata Pak Budi. Rudy merasakan dingin yang merayap ke tulangnya. "Jadi, makhluk itu masih di sini?" Pak Budi mengangguk perlahan. "Ia terperangkap di desa ini, marah dan tidak bisa pergi. Dan sekarang, kalian telah membangkitkannya." Dara membuka buku catatan itu. Matanya cepat memindai halaman-halaman yang berdebu. Ada petunjuk tentang ritual yang salah di sini. Tapi juga ada catatan tentang cara mengembalikan keseimbangan. Pak Budi menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Ritual itu berbahaya. Jika salah, kalian bisa membuatnya semakin marah." Rudy merasa terperangkap. Mereka tidak bisa tinggal di desa ini selamanya, tapi juga tidak bisa pergi tanpa mencoba menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Pak Budi berdiri, tubuhnya terlihat rapuh tapi penuh tekad. "Kita harus melakukan ritual itu, tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Makhluk itu tidak akan membiarkan kita begitu saja." Dara menutup buku catatan itu. Wajahnya penuh tekad. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mencoba." Rudy mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Mereka telah memasuki sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami, dan sekarang tidak ada jalan untuk mundur. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara bisikan-bisikan itu kembali terdengar. Makhluk itu tahu mereka sedang merencanakan sesuatu, dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pak Budi memimpin mereka ke sebuah ruangan kecil di belakang gubuknya. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda kuno, patung-patung kecil, lilin yang sudah setengah meleleh, dan kain-kain bertuliskan simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kayu yang diukir dengan motif rumit. Terlihat seperti sesuatu yang berasal dari zaman yang sudah lama terlupakan. "Ritual ini harus dilakukan dengan hati-hati," kata Pak Budi sambil mengeluarkan beberapa lilin baru dari lemari kayu. "Kita harus mempersiapkan semuanya sesuai dengan catatan kuno itu. Satu kesalahan kecil, dan kita semua bisa terperangkap selamanya." Rudy merasakan beratnya tanggung jawab itu. Ia membantu menata lilin di sekitar altar, sementara Dara memeriksa buku catatan itu sekali lagi, memastikan setiap detail ritual tercatat dengan benar. Suasana di ruangan itu semakin tegang, dan udara terasa semakin berat. "Kita harus memulai sebelum tengah malam," kata Pak Budi, menyalakan lilin satu persatu. "Itu adalah waktu ketika makhluk itu paling kuat, tapi juga ketika kita memiliki kesempatan terbaik untuk mengusirnya." Rudy menatap jam tangannya. Sudah hampir pukul 11 malam. Mereka hanya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan persiapan. Dara mulai membaca catatan itu dengan suara lirih, menjelaskan langkah-langkah ritual. "Pertama,
kita harus menyalakan api suci di tengah altar. Kemudian, kita harus memanggil roh penjaga desa untuk membantu kita. Tapi, kita juga harus berhati-hati. Jika kita salah menyebut namanya, kita bisa memanggil sesuatu yang lain. Rudi mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ia membantu Pak Budi menyiapkan mangkuk kecil berisi daun-daun kering dan rempah-rempah yang mengeluarkan aroma menyengat. Saat mereka sibuk mempersiapkan segalanya, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Rudi mencoba mengabaikannya, tapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke jendela kecil di sudut ruangan. Di luar, kabut tebal bergerak-gerak, dan ia bisa melihat bayangan-bayangan tinggi yang berjalan mondar-mandir. Makhluk itu tahu apa yang mereka rencanakan, dan ia tidak akan membiarkan mereka menyelesaikannya dengan mudah. "Jangan pedulikan mereka," kata Pak Budi, suaranya tegas. "Fokus pada ritual. Jika kita terganggu, kita akan gagal." Rudi mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Ia kembali fokus pada altar, menyalakan api suci dengan tangan yang sedikit gemetar. Api itu menyala dengan cahaya biru pucat. Dara mulai melafalkan mantra-mantra kuno. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Pak Budi mengikuti dengan suara yang lebih dalam, menciptakan harmoni yang menggetarkan udara di sekitar mereka. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari luar, memadamkan beberapa lilin. Ruangan itu menjadi lebih gelap, dan suara bisikan-bisikan itu semakin keras, seolah-olah makhluk itu sedang mencoba masuk. "Teruskan," teriak Pak Budi. Wajahnya tegang. Rudi mengambil lilin yang padam dan menyalakannya kembali. Tangannya gemetar semakin hebat. Ia bisa merasakan tekanan di sekelilingnya, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang mencoba menghancurkannya. Dara terus melafalkan mantra, tapi tiba-tiba ia berhenti. Matanya terbuka lebar. Dara menunjuk ke arah altar. Api suci itu berubah warna, dari biru pucat menjadi merah tua, seperti darah. Dan di tengah api, ia bisa melihat wajah yang penuh kebencian dan kemarahan. Api suci yang berubah warna menjadi merah tua memancarkan panas yang tidak wajar. Wajah yang muncul di tengah api itu mengeluarkan suara mendesis, kata-kata yang tidak bisa mereka pahami tapi penuh dengan kemarahan dan ancaman. "Kita harus melanjutkan," teriak Pak Budi. Wajahnya dipenuhi ketegangan. "Jika kita berhenti sekarang, kita semua akan binasa." Dara mengangguk. Ia kembali melafalkan mantra. Rudi mencoba membantu dengan menyalakan kembali lilin-lilin yang padam, tapi setiap kali ia menyalakannya, angin kencang kembali memadamkannya. Suara bisikan-bisikan di luar semakin keras, dan Rudi bisa melihat bayangan-bayangan tinggi bergerak mendekati jendela. Pak Budi melemparkan sebuah jimat kecil ke arahnya. Jimat itu terbuat dari kayu gelap, diukir dengan simbol-simbol aneh. "Letakkan di tengah altar, cepat!" Rudi menangkap jimat itu dan segera meletakkannya di tengah api suci. Begitu jimat itu menyentuh api, cahaya biru pucat kembali muncul, menetralkan warna merah yang mengerikan. Wajah di tengah api itu menjerit. Suaranya memekakan telinga, sebelum akhirnya menghilang. Tapi, itu tidak menghentikan makhluk itu. Pintu gubuk bergetar keras, seolah-olah sesuatu yang besar sedang mencoba mendobraknya. Kayu-kayu yang rapuh mulai retak, dan Rudi bisa melihat celah-celah cahaya dari luar yang semakin besar. "Kita harus menyelesaikan ritual sekarang," teriak Dara. Suaranya hampir hilang di tengah kebisingan. Pak Budi mengangguk, wajahnya penuh tekad. Ia mengambil sebuah pisau kecil dari altar dan menggores telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke mangkuk kecil berisi daun-daun kering dan rempah-rempah, menciptakan asap tebal yang beraroma menyengat. "Dara, baca mantra terakhir," perintah Pak Budi. Dara mengangguk. Ia mulai melafalkan mantra terakhir. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Rudi merasakan getaran di udara, seperti energi yang terkumpul di sekitar mereka. Tiba-tiba, pintu gubuk terbanting terbuka, dan kabut tebal merayap masuk. Di tengah kabut, Rudi bisa melihat sosok tinggi dan kurus, dengan mata yang bersinar seperti api. Makhluk itu mendekati mereka dengan langkah yang pelan tapi pasti. Wajahnya penuh kebencian. "Jangan berhenti," teriak Pak Budi.
Dara terus melafalkan mantra. Suaranya semakin kencang. Rudy merasakan tekanan di sekelilingnya, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang mencoba menghancurkannya. Tapi ia tetap berdiri, memegang jimat itu erat-erat. Makhluk itu semakin dekat. Tangannya yang panjang dan kurus meraih ke arah mereka. Tapi tepat sebelum ia menyentuh mereka, cahaya biru pucat dari altar meledak, mengisi seluruh ruangan dengan cahaya yang menyilaukan. Rudy menutup matanya, merasakan panas yang menyengat di kulitnya. Suara jeritan makhluk itu memekakan telinga, dan ia merasakan angin kencang yang mengelilingi mereka. Ketika cahaya itu mereda, Rudy membuka matanya perlahan. Ruangan itu kembali tenang, dan makhluk itu sudah tidak ada. Kabut di luar mulai menghilang, dan suara bisikan-bisikan itu berhenti. Pak Budi jatuh berlutut. Wajahnya pucat dan penuh kelelahan. "Kita berhasil," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi Rudy tahu, ini belum berakhir. Mereka telah mengusir makhluk itu, tapi desa ini masih menyimpan banyak rahasia. Rudy menatap ke sekeliling, masih tidak percaya bahwa mereka berhasil melewati momen mengerikan itu. Tapi, perasaan lega itu tidak bertahan lama. Pak Budi perlahan bangkit dari lututnya. Wajahnya pucat dan penuh kelelahan. "Kita berhasil mengusirnya untuk sementara, tapi ritual ini hanya menenangkannya, bukan menghancurkannya." Dara menatapnya, matanya penuh kecemasan. Apakah makhluk itu akan kembali? Pak Budi mengangguk pelan. Ia terikat dengan desa ini. Selama desa ini masih berdiri, ia akan selalu ada. Tapi, ada cara untuk mengakhiri ini selamanya. Rudy merasakan getaran di dadanya. Apa yang harus kita lakukan? Pak Budi menatap mereka dengan tatapan yang dalam. Kita harus menemukan pusat kekuatannya, tempat di mana ia pertama kali dipanggil. Jika kita bisa menghancurkan tempat itu, kita bisa membebaskan desa ini dari kutukannya. Dara mengangguk, wajahnya penuh tekad. Di mana tempat itu? Pak Budi menghela napas panjang. Di tengah hutan, ada sebuah gua kuno. Itu adalah tempat ritual pertama dilakukan. Tapi, gua itu dijaga oleh roh-roh yang marah. Rudy merasakan dingin yang merayap di tulangnya. Apakah kita punya pilihan lain? Pak Budi menggeleng. Jika kita tidak melakukannya, makhluk itu akan kembali lebih kuat. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dara menutup buku catatan itu. Wajahnya penuh tekad. Kalau begitu, kita harus pergi ke gua itu. Pak Budi mengangguk. Tapi, kalian harus siap. Apa yang ada di sana, tidak seperti apapun yang pernah kalian lihat. Rudy menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara, tapi hatinya masih dipenuhi ketakutan. Pak Budi mengeluarkan beberapa benda dari lemari kayu, jimat-jimat kecil, dan sebuah botol berisi cairan keruh. Ini akan membantu kita. Tapi, yang paling penting adalah kalian harus tetap fokus. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Mereka mempersiapkan diri dengan cepat, mengemas semua yang mereka butuhkan. Saat mereka siap untuk pergi, Pak Budi menatap mereka dengan tatapan yang dalam. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah berbalik, dan jangan pernah menjawab panggilan mereka. Rudy mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang menunggu mereka di gua itu, tapi ia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka keluar dari gubuk, dan desa itu terlihat berbeda. Kabut tebal yang sebelumnya menyelimuti desa mulai menghilang, dan udara terasa lebih ringan. Tapi, Rudy tahu itu hanya ilusi. Mereka masih berada dalam bahaya. Pak Budi memimpin mereka ke pinggiran desa, menuju hutan lebat yang gelap dan sunyi. Suara binatang malam terdengar samar, dan angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Gua itu tidak jauh dari sini, kata Pak Budi. Tapi, kita harus berhati-hati. Mereka sedang mengawasi kita. Rudy merasakan getaran di sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengikuti mereka. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin kuat dengan setiap langkah mereka.
Tiba-tiba, Dara berhenti. Matanya tertuju ke arah sesuatu di antara pepohonan. Apa itu? Rudi mengikuti pandangannya, dan ia melihat bayangan-bayangan tinggi bergerak di antara pohon-pohon. Mata mereka bersinar seperti api, dan suara bisikan-bisikan itu kembali terdengar. "Jangan pedulikan mereka," kata Pak Budi. Suaranya tegas. "Terus berjalan." Mereka melanjutkan perjalanan, tapi Rudi bisa merasakan bahwa mereka sedang diikuti. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan suara bisikan-bisikan itu semakin keras. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti suara Dara, tapi lebih dalam dan penuh tipu daya. "Rudi, kemarilah." Ia hampir berbalik, tapi teringat pesan Pak Budi. Ia mengepalkan tangannya, mencoba mengabaikan panggilan itu. Dara memegang tangannya, memberikan sedikit kekuatan. "Kita hampir sampai." Tapi, Rudi tahu ini belum berakhir. Gua itu mungkin dekat, tapi apa yang menunggu di dalamnya bisa jauh lebih mengerikan daripada apapun yang mereka hadapi sejauh ini. Hutan semakin gelap saat mereka mendekati gua. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga raksasa, dan akar-akar yang menjalar di tanah seolah-olah mencoba menjerat kaki mereka. Suara bisikan-bisikan itu terus mengikuti, semakin keras dan semakin menggoda. "Jangan dengarkan," bisik Pak Budi. Suaranya tegas tapi penuh kehati-hatian. "Mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita." Rudi mengangguk, mencoba fokus pada langkahnya. Tapi, suara panggilan itu terus menggoda, seolah-olah berasal dari dalam pikirannya sendiri. "Rudi, kamu tidak perlu takut, kemarilah." Ia mengepalkan tangannya, mencoba mengusir suara itu. Dara memegang tangannya erat, memberikan sedikit kenyamanan di tengah ketakutan yang melanda. Akhirnya, mereka tiba di depan gua. Mulut gua itu gelap dan lebar, seperti rahang yang siap menelan siapapun yang berani masuk. "Ini dia," kata Pak Budi, "tempat di mana semuanya dimulai." Rudi menatap ke dalam gua, hatinya berdebar kencang. Ia bisa merasakan energi yang keluar dari dalam, seperti sesuatu yang hidup dan bernafas. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dara, suaranya gemetar. Pak Budi mengeluarkan jimat kecil dari sakunya. "Kita harus masuk dan menemukan pusat kekuatannya. Tapi, kalian harus tetap dekat dengan saya. Jangan pernah melepaskan tangan kalian." Mereka melangkah masuk, dan kegelapan segera menyelimuti mereka. Senter yang mereka bawa hanya menerangi sedikit jalan, dan bayangan-bayangan yang tercipta membuat suasana semakin mencekam. Di dalam gua, suara bisikan-bisikan itu semakin keras. Rudi bisa merasakan tekanan di sekelilingnya, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang mencoba menghancurkannya. "Tetap fokus," bisik Pak Budi. Suaranya hampir tidak terdengar. Mereka terus berjalan, melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit. Udara terasa semakin dingin, dan Rudi bisa melihat napasnya mengembun di depan wajah. Tiba-tiba, Dara berhenti. Matanya tertuju ke sesuatu di dinding gua. "Lihat ini," bisiknya, menunjuk ke ukiran-ukiran kuno yang terpahat di batu. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok manusia yang sedang melakukan ritual, dengan makhluk tinggi dan kurus berdiri di tengah mereka. Wajah makhluk itu penuh kebencian, dan matanya bersinar seperti api. "Ini adalah gambaran ritual pertama," kata Pak Budi. Mereka melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba, lorong gua itu terbuka ke sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Dan di atas altar itu, ada sebuah batu besar yang memancarkan cahaya redup. "Itu dia," kata Pak Budi, "pusat kekuatannya." Rudi menatap batu itu, merasakan energi yang keluar darinya. "Kita harus melakukannya sekarang," teriak Pak Budi. Dara mengangguk, wajahnya penuh tekad. Mereka bergegas ke altar, tapi bayangan-bayangan itu mencoba menghalangi mereka. Rudi merasakan tangan-tangan tak terlihat mencengkeramnya, menariknya ke belakang. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan itu terlalu besar. "Jangan menyerah," teriak Dara, memegang tangannya erat.
Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Rudy berhasil melepaskan diri dan mencapai altar. Ia mengambil batu itu, dan seketika, energi yang keluar darinya membuat seluruh ruangan berguncang. "Hancurkan itu!" teriak Pak Budi. Rudy mengangkat batu itu tinggi-tinggi, dan dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya ke tanah. Batu itu pecah berkeping-keping, dan cahaya redup yang memancar darinya padam. Jeritan makhluk itu memekakan telinga, dan bayangan-bayangan tinggi itu mulai menghilang. Ruangan itu berguncang hebat, dan Rudy merasakan dirinya terjatuh ke lantai. Ketika semuanya tenang, mereka masih berada di dalam gua. Tapi, energi yang sebelumnya mengelilingi mereka sudah hilang. "Kita berhasil," bisik Dara. Suaranya penuh kelegaan. "Kita harus pergi dari sini," kata Pak Budi. "Gua ini tidak stabil. Jika kita tidak cepat, kita bisa terjebak di dalam." Rudy mengangguk, bangkit dari lantai dengan tubuh yang masih gemetar. Mereka bergegas keluar dari ruangan itu, melewati lorong-lorong sempit yang kini terasa lebih gelap dan lebih menakutkan. Suara gemuruh kecil mulai terdengar, seperti gua itu sedang bersiap untuk runtuh. "Cepat!" teriak Pak Budi, memimpin mereka dengan langkah yang cepat. Rudy mengikuti di belakang, mencoba mengabaikan rasa sakit di kakinya. Ia bisa merasakan debu dan kerikil kecil berjatuhan dari langit-langit gua, pertanda bahwa gua itu memang tidak stabil. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya lagi. "Rudy, tinggalkan mereka, kemarilah." Ia hampir berhenti, tapi Dara menarik tangannya dengan kuat. "Jangan dengarkan." Mereka terus berlari, melewati lorong-lorong yang semakin sempit. Suara gemuruh itu semakin keras, dan Rudy bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Akhirnya, mereka melihat cahaya redup dari mulut gua. Harapan muncul di dada Rudy, dan ia berlari lebih cepat, menarik Dara bersamanya. Tapi, tepat sebelum mereka mencapai mulut gua, sebuah batu besar jatuh dari langit-langit, menghalangi jalan mereka. Pak Budi mendorong mereka ke samping, menghindari batu-batu lain yang mulai berjatuhan. "Ada jalan lain," teriaknya, menunjuk ke arah lorong kecil di sebelah kiri. Mereka bergegas masuk lorong itu, meski Rudy tidak yakin apakah itu akan membawa mereka keluar. Suara gemuruh semakin keras, dan udara terasa semakin panas. "Kita hampir sampai," teriak Pak Budi. Suaranya hampir hilang di tengah kebisingan. Mereka terus berlari, dan tiba-tiba, mereka melihat cahaya matahari yang menyilaukan. Lorong itu membawa mereka ke sisi lain gua, jauh dari mulut gua utama. Mereka keluar dengan terengah-engah, tubuh mereka penuh debu dan keringat. Rudy menatap ke belakang, dan melihat gua itu perlahan-lahan runtuh, menelan segala sesuatu di dalamnya. "Kita berhasil," bisik Dara, wajahnya penuh kelegaan. Tapi, Pak Budi tidak terlihat lega. Wajahnya masih tegang, dan matanya tertuju ke arah desa yang terlihat dari kejauhan. "Ini belum berakhir. Kita harus memastikan bahwa desa itu benar-benar aman." Mereka telah menghancurkan pusat kekuatan makhluk itu, tapi desa ini masih menyimpan banyak rahasia, dan mereka harus memastikan bahwa rahasia itu tetap terkubur selamanya. Mereka berjalan kembali ke desa, dan kali ini, suasana terasa berbeda. Kabut tebal yang sebelumnya menyelimuti desa sudah menghilang, dan udara terasa lebih ringan. Tapi, Rudy tahu itu hanya ilusi. Mereka masih berada dalam bahaya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pak Budi menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Kita harus melakukan ritual penutupan, untuk memastikan bahwa makhluk itu tidak akan pernah kembali." Rudy merasakan getaran di dadanya. Mereka telah melalui begitu banyak, tapi perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Dan apapun yang menunggu di depan, mereka harus menghadapinya bersama. Pak Budi memimpin mereka ke tengah desa, di mana sebuah lapangan kecil dikelilingi oleh rumah-rumah kayu yang lapuk. Di tengah lapangan itu, ada sebuah batu besar yang dipenuhi lumut dan ukiran-ukiran kuno yang hampir pudar. Ini adalah tempat terakhir. Ritual penutupan harus dilakukan di sini, di tempat di mana semuanya bermula. Rudy menatap batu itu, merasakan energi yang masih tersisa dari ukiran-ukiran kuno itu.
Ia tahu ini adalah momen terakhir, titik di mana mereka harus memastikan bahwa makhluk itu tidak akan pernah kembali. Dara mengeluarkan buku catatan kuno dari tasnya, membuka halaman terakhir dengan hati-hati. Ada petunjuk di sini, bisiknya, matanya cepat memindai tulisan-tulisan yang hampir pudar. Kita harus menyalakan api suci di atas batu ini, dan melafalkan mantra penutupan. Pak Budi mengangguk. Wajahnya penuh konsentrasi. Ia mengeluarkan beberapa lilin dan daun-daun kering dari sakunya, menatanya dengan cermat di atas batu. Kita harus melakukannya bersama, menatap Rudi dan Dara dengan tatapan yang dalam. Fokus pada niat kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai. Mereka berdiri melingkari batu itu, masing-masing memegang lilin yang menyala. Dara mulai melafalkan mantra penutupan. Suaranya lirih namun penuh kekuatan. Rudi mengikuti, meski ia tidak memahami arti kata-kata itu. Yang ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan beberapa lilin. Suara bisikan-bisikan itu kembali terdengar. "Jangan berhenti," teriak Pak Budi. Rudi merasakan tekanan di sekelilingnya, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang mencoba menghancurkannya. Tapi ia tetap fokus, terus melafalkan mantra dengan suara yang semakin kencang. Dara menutup matanya, wajahnya penuh konsentrasi. Ia merasakan energi yang keluar dari batu itu, seolah akan alam semesta sendiri sedang merespons ritual mereka. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari batu itu, mengisi seluruh lapangan dengan sinar yang menyilaukan. Suara jeritan makhluk itu memekakan telinga, dan Rudi merasakan angin kencang yang mengelilingi mereka. Ketika cahaya itu mereda, semuanya kembali tenang. Angin berhenti berhembus, dan suara bisikan-bisikan itu hilang. Rudi membuka matanya perlahan, dan melihat batu itu sekarang retak, seperti energi yang sebelumnya tersimpan di dalamnya telah hilang. "Kita berhasil," bisik Dara. Wajahnya penuh kelegaan. Pak Budi mengangguk. Wajahnya masih tegang tapi penuh kepuasan. Makhluk itu telah pergi. Desa ini sekarang bebas dari kutukannya. Rudi menatap ke sekeliling, merasakan perubahan yang nyata. Udara terasa lebih ringan, dan desa itu seolah akan bernapas lega setelah sekian lama terbelenggu. Mereka meninggalkan lapangan itu dengan langkah yang tenang, meski hati mereka masih dipenuhi oleh pengalaman yang baru saja mereka lewati. Saat mereka berjalan keluar dari desa, Rudi menoleh sekali lagi, memandangi rumah-rumah kosong yang kini terlihat lebih damai. "Apa yang akan terjadi dengan desa ini?" tanya Rudi. Pak Budi menghela napas panjang. "Desa ini akan tetap menjadi bagian dari sejarah. Tapi sekarang, ia tidak lagi menjadi sumber teror. Mungkin suatu hari, orang-orang akan kembali dan hidup damai di sini." Dara memegang tangan Rudi. "Kita telah membuka tabir rahasia yang tersembunyi di balik kabut misterius. Dan itu adalah sesuatu yang akan selalu kita ingat." Rudi mengangguk, merasakan kebanggaan kecil di hatinya. Mereka telah melalui sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan meski perjalanan ini penuh dengan ketakutan, ia tahu itu adalah pengalaman yang mengubah hidupnya. Saat mereka meninggalkan desa itu, matahari terbenam di ufuk barat. Rudi menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang mengisi paru-parunya. Mereka telah membebaskan desa dari kutukan, tapi Rudi tahu, ada kekuatan tak terlihat yang selalu mengawasi dan menjaga keseimbangan alam. Dan itu adalah sesuatu yang harus mereka hormati. Desa hantu itu tetap menjadi tempat yang menyimpan misteri, tapi tidak lagi menjadi sumber teror. Rudi dan Dara telah membuka tabir rahasia yang tersembunyi di balik kabut misterius, dan membawa pulang cerita yang akan selalu mereka ingat. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan tak terlihat yang selalu mengawasi dan menjaga keseimbangan alam, dan itu adalah pelajaran yang akan mereka bawa seumur hidup.